Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya saya mohon maaf karena saya masih di luar kota seperti itu. Jadi untuk perkuliahan minggu ini masih saya sampaikan dalam bentuk video seperti itu. Akan tetapi saya pada dasarnya tidak ingin menambah materi terlebih dahulu. Jadi materi akan saya tahan sampai dengan pertemuan minggu depan. Ya, khawatirnya soalnya nanti tidak ada yang menyimak video seperti itu, sehingga eh, kalian akan tertinggal. Nah, jadi untuk video kali ini saya akan membahas mengenai soal-soal UTS seperti itu. Saya akan membahas mengenai soal-soal UAS yang keluar tahun lalu, ya, seperti itu ya. Sehingga kalau kalian tidak menyimak pun kalian tidak akan terlalu banyak rugi, seperti itu. Ya, tapi alangkah baiknya kalau kalian menyimak video ini agar kalian menambah pemahaman dan siap untuk menghadapi UAS nanti seperti itu ya. Tetapi gak usah khawatir kalian akan tertinggal karena saya sudah atur dengan sedemikian rupa. Materi UAS pada dasarnya tidak sulit, seperti saya bilang berkali-kali kan. Materi UAS tidak sulit. Dan kita hanya tersisa tinggal satu materi lagi atau 1,25 materi lagi. Seperti itu. Materi yang tersisa yang pertama adalah mengenai syarat batas yang akan saya jelaskan minggu depan. Dan juga yang 0,25-nya itu sebenarnya masih dalam materi perambatan gelombang di medium. Hanya saja kita belum membahas mengenai vector pointing. Vector pointing akan saya bahas juga minggu depan. Sehingga pada dasarnya materi bisa kita selesaikan minggu depan. Dan nanti di pertemuan terakhir di minggu ke-15 kalian bisa latihan soal lagi. Sebenarnya kita punya banyak waktu luang seperti itu. Nah, seperti itu. Dan baru nanti setelah itu UAS, ya. Nah, sekarang kita eh, membahas mengenai soal UAS yang keluar tahun lalu ya. Seperti itu ya. Nah, eh apalagi saya lupa mau bilang sesuatu lagi. Ya sudahlah. Kita langsung saja bahas soal UAS ini. Namun sebelumnya saya mau menghapus coret-coret ini dulu. Oke, bagaimana caranya? Hup, oke. Nah, baik. Nah, kita bahas ke soal yang pertama. Nah, sejauh ini kita sudah mempelajari mengenai gelombang elektromagnetik yang merambat pada medium ya. Seperti itu ya. Sekarang pada soal yang pertama ini kita membahas mengenai bagaimana gelombang merambat pada ruang bebas. Nilai permitivitas relatif ruang bebas udara sama dengan, nah kuncinya adalah kita diminta mencari permitivitas relatif atau yang kita sebut sebagai epsilon R. Nah, pada pertemuan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu itu sudah saya sampaikan pada dasarnya untuk gelombang untuk medium udara, dia memiliki nilai permitivitas relatif sama dengan 1. Seperti itu. Sehingga komponen penyusun dari permitivitas dari gelombang yang merambat di udara dia hanya berpengaruh terhadap nilai epsilon 0 saja atau 1/36 V dikalikan dengan 10 pangkat min 9. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk nilai permitivitas relatif di udara dia adalah sama dengan 1. Sedangkan untuk material lain selain di udara nilai permitivitasnya akan lebih dari 1. Saya rasa itu sudah pernah disampaikan. Sehingga pada dasarnya nilai permitivitas dari suatu material merupakan perkalian dari permitivitas relatif dikalikan dengan permitivitas epsilon 0. Sehingga banyak juga orang yang bilang kalau nilai permitivitas di udara itu adalah sama dengan epsilon 0. Ya benar juga, karena nilai epsilon R-nya adalah sama dengan 1. Sehingga nomor 1 jawaban yang benar adalah yang B. Seperti itu ya. Nah, pertanyaan yang kedua. Jika panjang gelombang datar serba samar di ruang hampa adalah 25 cm,
atau 0,25 meter, dan amplitudo medan listrik E0 adalah sama dengan 100 volt per meter, data berikut ini benar, kecuali, nah, ini mudah. Pada dasarnya konsep ruang bebas, ruang udara, atau ruang hampa itu memiliki definisi yang sama. Seperti itu. Ruang hampa, ruang bebas, dan ruang udara itu artinya sama. Artinya, pada dasarnya kita hanya perlu mencari bagaimana sifat suatu gelombang yang merambat di udara. Dan tentunya kalian sudah tahu ini dari awal perkuliahan UAS ya, seperti itu ya. Nah, bagi kalian yang belum tahu bagaimana cara menghitungnya, di materi minggu lalu, di video minggu lalu saya sampaikan dalam bentuk slide seperti ini, dan kalau kalian bisa menggunakan slide ini, pada dasarnya slide ini cukup powerful seperti itu. Saya bagi ada 3 kolom di sini. Kolom pertama adalah ruang hampa udara, kolom 2 adalah material dielektrik sempurna, kolom ketiga adalah material konduktor baik. Nah, material konduktor baik ini sering kita sebut juga sebagai material lossy, seperti itu. Material dielektrik sempurna sering kita sebut dia sebagai lossless, seperti itu ya. Jadi kalau ada yang bilang lossy, ada yang bilang lossless, artinya kalau lossy dia mengacu kepada material yang memiliki konduktivitas, seperti itu. Dan lossless adalah material yang tidak memiliki konduktivitas. Sedangkan ruang hampa udara biasanya disebut juga sebagai apa tadi? Saya juga lupa. Kita lihat di contoh soalnya. Ruang bebas, ruang udara atau di ruang hampa itu adalah sama. Dia definisi yang sama. Seperti itu. Jadi bebas kalian yang menggunakan definisi yang mana. Tapi ini tetap menceritakan mengenai 3 medium dasar gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Bedanya apa? Kalau kalian perhatikan, kenapa dia disebut sebagai lossy? Karena dia bersifat meredam. Ada loss di situ. Loss itu dibuat dari mana? Loss itu dibuat dari konstanta propagasi alfa. Seperti itu. Jadi untuk medium lossy yang bersifat konduktor, pada dasarnya dia memiliki redaman. Dan kalau kalian perhatikan pada rumus alfa di slide ini, nilai alfa itu tergantung terhadap konduktivitas. Seperti itu. Dia tergantung terhadap konduktivitas sigma ini. Nah, kalau kalian perhatikan baik-baik pada rumus alfa ini, kalau sigmanya saya buat sama dengan 0, maka nilai alfanya otomatis akan bernilai 0. Kenapa? Karena ini adalah 1 minus 1. Seperti itu. Maka nilai alfanya adalah sama dengan 0. Maka kalau sigmanya adalah sama dengan 0, maka kita mengacu pada material dielektrik. Makanya material dielektrik disebut sebagai material lossless. Karena kalau kalian perhatikan nilai alfanya adalah sama dengan 0. Nah, ini sudah saya jelaskan pada material ya. Pada material kan saya jelaskan gelombang yang merambat pada material dielektrik, pada dasarnya dielektrik tidak memiliki konduktivitas. Seperti itu. Bukan dielektrik sempurna, sorry. Setiap dielektrik memiliki konduktivitas tertentu. Tapi kalau material yang bersifat dielektrik sempurna atau isolator sempurna, nilai konduktivitasnya sama dengan 0. Artinya konstanta redamannya juga sama dengan 0. Begitu juga pada ruang bebas. Pada ruang bebas juga tidak memiliki konduktivitas. Maka nilai konstanta redamannya adalah sama dengan 0. Seperti itu ya. Nah, dari definisi yang baik tersebut, saya rasa nomor A ini jawabannya benar. Konstanta redaman pada ruang hampa nilainya sama dengan 0. Konstanta redaman hanya ada pada material yang memiliki konduktivitas tertentu. Seperti itu ya. Nah, yang B, konstanta fasa adalah sama dengan 25,12. Nah, kita tahu konstanta fasa nilainya adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon 0 kali epsilon r kali mu 0 kali mu r. Kayak gitu kan ya. Kalian sekali lagi bisa lihat pada slide yang ini. Seperti itu. Sorry.
bukan yang ini, tapi kita lihat yang ini. Kenapa? Karena kita membahas mengenai ruang hampa udara, ya. Ruang hampa udara. Tapi sebenarnya sama aja gitu loh. Kenapa? Pada ruang hampa udara nilai epsilon R dan mu R-nya sama dengan 1. Benar nggak? Ya kan? Ruang hampa udara epsilon R-nya sama dengan 1 kan? Maka dia bisa juga dirubah menjadi fungsi yang di sebelah tabel sebelah kanan, atau dia menjadi omega per akar epsilon 0 kali mu 0. Karena epsilon R sama mu R-nya sama dengan 1. Seperti itu. Ya. Atau saya tulis di sini epsilon R sama dengan 1, mu R sama dengan 1. Seperti itu ya. Mudah ya. Nah, dengan kata lain kita bisa menemukan nilai betanya adalah sama dengan, dan kalau saya tahu suatu fungsi akar dari epsilon 0 dikalikan mu 0 adalah sama dengan 1 per kecepatan cahaya, maka kita bisa dapat nilai betanya adalah sama dengan omega per C. Seperti itu ya. Nah, nilai omega adalah sama dengan 2VF dibagi dengan C, dan saya tahu juga lambda adalah sama dengan C per F, maka saya balik. Karena ini F per C, maka dia menjadi 2V per lambda. Seperti itu ya. Oke, 2V per lambda akan menjadi 2V dibagi dengan 0,25. Ya, ini adalah lambda, panjang gelombang. Ya, maka dia menjadi 6,28 dibagi dengan 0,25. Tentu saja dia 6,28 kali 4, yaitu 25,12. Maka yang B jawabannya betul. Seperti itu ya. Yang C, frekuensi gelombang adalah 1,2 GHz. Apakah itu benar? Nah, untuk mencari itu mudah. Saya tadi punya persamaan ini, lambda sama dengan C per F, maka F adalah sama dengan C per lambda, gitu kan ya. Atau 3 kali 10 pangkat 8 dibagi dengan 0,25, maka otomatis dia adalah sama dengan 3 bagi 0,25 adalah 3 kali 4, maka dia menjadi 1,2 kali 10 pangkat 9, atau 1,2 GHz. Seperti itu ya. Maka yang C adalah benar. Otomatis yang salah adalah yang D, ya. Nah, kalau kalian bingung bagaimana cara mencari periode gelombang, periode gelombang itu simbolnya T besar, nilainya adalah sama dengan 1 per F. Nah, ini saya rasa di fisika juga ada, ya. Periode gelombang adalah 1 per F. Karena frekuensi itu satuannya 1 per second atau hertz, gitu kan. Maka periode adalah sama dengan 1 per second, atau dia dalam second, seperti itu. Atau dia 1 dibagi 1,2 kali 10 pangkat 9, atau sebentar saya lihat contekan dulu, hasilnya adalah 0,083 nanosecond. Ini jawaban yang benar, maka ini adalah salah. Seperti itu ya. Otomatis jawaban yang benar adalah yang D. Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan nomor 3. Arah vektor pointing selalu. Oke, mungkin ini belum pernah saya jelaskan ya. Nah, ini bagian dari 0,25 yang belum saya jelaskan tadi. Saya jelaskan seperti itu di awal. Nah, tapi vektor pointing pada dasarnya ingin saya jelaskan minggu depan juga, seperti itu. Tapi nggak ada salahnya saya bahas sekarang. Misalkan saya memiliki suatu persamaan medan listrik seperti ini. Ya, anggaplah medan listriknya seperti ini ya. Kurvanya nggak begitu bagus, mohon maaf. Yang ke atas dan ke bawah ini kita sebut dia sebagai arah getar, seperti itu. Arah getar medan listrik, ya. Nah, untuk suatu medan listrik yang memiliki arah getar ke atas dan ke bawah, tentunya kita tahu medan magnetnya memiliki arah getar ke kanan dan ke kiri, seperti itu ya. Atau dia tegak lurus satu sama lain, ya. Kalau arah getar E-nya itu dia adalah ke sumbu X misalkan, maka arah getar Y-nya adalah untuk arah getar medan magnet, seperti itu. Arah getar medan magnet, seperti itu. Nah, kedua, saya mau bilang both. Kedua, medan listrik dan medan magnet, kalau kalian perhatikan dia memiliki arah yang sama.
yaitu ke arah depan. Arah tersebut kita sebut sebagai arah propagasi. Dan mungkin sudah saya jelaskan pada saat perkuliahan, arah propagasi nilainya arahnya selalu tegak lurus terhadap arah getar dan arah getar medan listrik dan juga arah getar medan magnet. Artinya, kalau dalam gambar seperti ini kita lihat arah getar medan listriknya adalah pada sumbu X dan arah getar medan magnetnya pada sumbu Y, maka otomatis arah propagasinya dia ke arah sumbu Z karena dia akan tegak lurus terhadap arah getar E dan H. Seperti itu kan. Nah, arah propagasi ini kita sebut juga sebagai arah vektor pointing. Seperti itu. Arah vektor pointing maksudnya apa sih, Pak? Arah vektor pointing mendeskripsikan bagaimana rapat daya dari suatu gelombang elektromagnetik. Seperti itu. Di mana nilai rapat daya adalah sama dengan E cross H. Seperti itu ya. Dengan kata lain apa sih, Pak? Dengan kata lain, kalau saya memiliki medan listrik E adalah pada sumbu X dan H pada sumbu Y, maka cross product antara X dan Y akan menghasilkan vektor lain yang tegak lurus terhadap X dan Y tersebut. Otomatis dia akan berada pada sumbu Z. Seperti itu ya. Maka arah vektor pointing pasti tegak lurus terhadap medan listrik dan juga medan magnet. Seperti itu ya. Ini jawaban kurang lengkap, tapi yang paling lengkapnya adalah seperti ini. Arah getar medan listrik dan medan magnet. Seperti itu. Ya, kayaknya udah saya jelaskan deh pada saat perkuliahan onsite. Jadi kalau medan listriknya di sumbu Y, medan magnetnya di sumbu Z, maka yang belum adalah arah propagasinya. Y dan Z berarti dia ke arah sumbu X. Seperti itu ya. Jadi seperti itu kira-kira. Nah, ini kita sebut sebagai vektor pointing. Nah, itu introduction aja. Tapi minggu depan akan kita bahas lebih detail mengenai vektor pointing. Jadi saya skip dulu ini. Yang penting jawabannya sudah ketemu. Pasti akan selalu tegak lurus terhadap arah getar atau arah polarisasi. Seperti itu ya. Oke, pertanyaan nomor 4. Jika gelombang elektromagnetik amplitudonya teredam 50% dalam tiap meter, maka skin depth-nya berapa? Nah, pertanyaannya skin depth. Kita tahu skin depth simbolnya seperti ini, nilainya adalah sama dengan 1 per alfa. Seperti itu. Kalau kalian jawab alfanya adalah 50% atau 1 per 0,5, maka ini jawabannya salah total. Seperti itu ya. Nah, kalau kita telusuri pertanyaan ini, jika gelombang elektromagnetik amplitudonya teredam sebesar 50%, artinya saya memiliki suatu fungsi medan listrik misalkan seperti ini. E0 dikalikan dengan cos omega T minus beta Z. Dan setiap meternya dia teredam sebesar 50%. Maka saya kalikan 0,5 di sini. Ya nggak? Benar nggak? Seperti itu kan? Ya nggak? Nah, kalau kalian perhatikan, redaman itu terjadi akibat adanya konstanta redaman. Dia ada akibat konstanta redaman. Konstanta redaman. Ya, konstanta redaman alfa, seperti itu kan. Nah, tetapi apakah dia langsung dikalikan alfa? Jawabannya tidak. Kalau kalian lihat ke slide saya yang powerful ini, kita bisa lihat persamaan umum medan listrik untuk suatu gelombang yang memiliki redaman, yang notabene redaman hanya ada pada material yang bersifat lossy atau yang memiliki konduktivitas tertentu. Maka saya lihat ke tabel paling sebelah kanan. Persamaan redamannya itu dalam bentuk E pangkat minus alfa Z. Seperti itu ya. Maka kita bisa tuliskan seperti ini. Pada dasarnya 0,5 ini adalah E pangkat minus alfa Z. Seperti itu. Dengan kata lain, kalau E pangkat minus alfa Z adalah sama dengan 0,5, dan karena setiap Z itu adalah jarak, maka setiap Z-nya dia adalah sama dengan 1 pada tiap meter, maka kita asumsikan Z-nya adalah sama dengan 1. Maka dia akan menjadi E pangkat minus alfa sama dengan 0,5. Seperti itu ya.
Atau mungkin jangan, oke, 0,5 ya, seperti itu ya. Nah, atau di sini bisa saya tuliskan dalam bentuk log natural, maka dia adalah log natural minus 0,5 atau 1/2 ya, gitu ya. Nah, saya sedikit mencontek karena saya juga nggak hafal log-logan. Sebenarnya begini, biar nggak pusing ya. Misalkan saya punya 10 pangkat 3 adalah sama dengan 1000, maka kita bisa tuliskan log 1000 adalah sama dengan 3 gitu kan. Benar nggak? Nah, log log itu hanya bisa digunakan pada basis 10 pangkat seperti itu. Kalau log 2 dia mau digunakan pada basis 2 pangkat seperti itu ya. Nah, kalau dia dalam bentuk eksponen, artinya dia adalah suatu fungsi log natural. Kalau kalian perhatikan kan polanya sama. Kalau di sini adalah e pangkat minus alfa, maka nilai alfanya di sini adalah sama dengan log natural dikalikan minus setengah kan gitu kan. Ya, seperti itu ya. Nah, di mana sorry, minusnya bukan di dalam tapi di luar. Ya, minusnya di sini ya, salah ya. Nah, di mana misalkan saya memiliki identitas, di mana saya tulis log n a per b adalah sama dengan log n a dikurangi log n b seperti ini, maka saya bisa memecahnya dia menjadi alfa dikalikan minus dari log natural 1 dikurangi dengan log natural 2. Kayak gitu kan ya, benar gak? Ya, sampai sini paham ya? Oke, maka nilai alfa adalah sama dengan log natural 1 adalah sama dengan 0 kan? Benar gak? Ya gak? Setiap yang dipangkatkan 0 maka nilainya menjadi 1 gitu kan. Nah, maka di sini alfanya adalah sama dengan log natural 2. Seperti itu. Nah, sekarang terakhir di mana skin depth adalah sama dengan 1 per alfa, maka dia adalah 1 per log natural 2. Temulah nilai skin depth-nya adalah 1 per log natural 2. Seperti itu ya. Kira-kira seperti itu. Oke. Oke, kita lanjut. Pertanyaan nomor 5. Oke, mohon maaf. Saya mengerjakan merekam video ini di tengah malam. Sekarang sudah pukul 12.23, setengah 1 malam. Di WIB masih 11.23. Oke. Nomor 5. Jika amplitudo medan magnet di free space adalah 0,25 ampere per meter, amplitudo medan magnet berarti dia adalah H0 sama dengan 0,25 ampere per meter. Maka amplitudo medan listriknya, ini mah mudah tuh, di free space. Nah, ini ada istilah baru, free space. Free space juga masuk ke dalam sini. Ruang bebas, bebas itu free, space itu adalah ruang, maka dia free space adalah ruang bebas. Sama definisinya, seperti itu. Nah, di mana kita tahu medan listrik dan medan magnet memiliki relasi E sama dengan H adalah sama dengan E per impedansi intrinsik. Seperti itu kan. Dengan kata lain, kita bisa menuliskan E adalah sama dengan H dikalikan dengan impedansi intrinsik. Seperti itu. Nah, pada free space, impedansi intrinsiknya mudah. Dia tidak memiliki fasa atau hanya memiliki nilai 377 ohm. Ya. Free space atau ruang hampa ya. Impedansinya selalu 377 ohm. Maka ini akan menjadi 0,25 dikalikan 377. Seperti itu ya. Otomatis dia adalah sama dengan sekitar 90-an atau 94,25. Jawabannya adalah yang B. 377 dibagi 4 kan, 0,25 kan bagi 4. Berarti sekitar 90 sekian, kayak gitu kan. Ya 94,25. Jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi nomor 6. Ya, ngantuk sekali sih. Jika amplitudo medan listrik dari gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah 377 volt, maka besar rapat daya rata-rata. Nah, ini juga belum diajarin. Tapi rapat daya rata-rata itu adalah sama dengan setengah dari vektor pointing, seperti itu. Setengah dari daya total, ya.
Di mana daya totalnya adalah tadi saya sebutkan P adalah sama dengan E cross H. Seperti itu. Maka kalau H sendiri adalah sama dengan E dibagi dengan impedansi intrinsik, maka ini bisa kita setarakan dengan E dikalikan E dibagi dengan impedansi intrinsik. Seperti itu kan. Atau sama dengan setara dengan E kuadrat dibagi dengan impedansi intrinsik. Seperti itu ya. Ya, E kuadrat bagi dengan impedansi intrinsik. Nah, di mana dia adalah sama dengan impedansi E kuadrat bagi impedansi intrinsik dikalikan dengan setengah, maka E-nya sendiri dia adalah 377 kuadrat dibagi dengan impedansi intrinsiknya juga 377 dikalikan dengan setengah ya. Ini bisa kita coret, maka hasilnya adalah 377 dibagi 2 atau sama dengan 188,5. Jawabannya adalah yang C ya, nomor 6 ya. Watt per meter kuadrat. Kalau kalian bingung, nggak usah khawatir. Vector pointing akan saya bahas lagi minggu depan. Seperti itu. Ya, kira-kira seperti itu. Nanti akan saya jelaskan rumus yang detailnya. Tapi pada dasarnya kalau kita bahas mengenai rapat daya rata-rata itu adalah nilai setengah dari rapat daya total. Seperti itu. Dan kita bahas minggu depan. Nah, saya skip dulu ya. Nomor 6 dan nomor 3 kalau kalian bingung saya skip dulu, nanti kita bahas minggu depan. Tapi kalau ada nomor yang lain kalian bingung, silakan kalian bisa tanya ke saya. Seperti itu. Lewat WA boleh. Di grup juga boleh. Nah, gelombang datar serba sama 10 GHz, nomor 7 ya. Gelombang datar serba sama 10 GHz merambat pada dielektrik dengan epsilon R 4 dan mu R 1 dengan medan listriknya berbentuk 100 cos omega T minus beta Z. Impedansi karakteristik dan magnitud medan magnetnya adalah, nah, setiap soal-soal seperti ini tuh kalian harus selalu mengidentifikasi jenis materialnya dulu, dia materialnya apa. Seperti itu. Dan pilihannya biasanya selalu cuma 3. Free space, ruang hampa udara, material dielektrik, sempurna atau lossless, atau material konduktor baik atau lossy. Seperti itu. Nah, di sini tidak dijelaskan apakah dia lossless atau lossy. Seperti itu. Atau free space. Tetapi free space bisa kita coret. Kenapa? Karena nilai epsilon R-nya sendiri lebih dari 1. Artinya dia pilihannya cuma 2. Apakah dia lossy atau lossless. Seperti itu ya. Nah, yang paling mudah bisa kalian lakukan, kalau dia konduktivitasnya tidak diinfokan di sini, artinya opsi lossy bisa kita coret. Seperti itu. Karena suatu material dia bersifat lossy atau tidak, itu tergantung dari apakah dia punya nilai konduktivitas atau tidak. Dengan kata lain, kalau nilai konduktivitasnya tidak diketahui, kita bisa asumsikan konduktivitasnya adalah sama dengan 0. Artinya nilai redamannya pasti akan sama dengan 0. Artinya material ini pada dasarnya bersifat dielektrik sempurna. Seperti itu ya. Seperti itu ya. Nah, untuk material yang bersifat dielektrik sempurna, kalian tinggal lihat aja ke rumus ini. Bagaimana cara mencari impedansi dan magnitud medan magnet. Impedansi untuk material lossless atau dielektrik sempurna mudah. Dia adalah sama dengan ini, 377 dikalikan mu R dibagi dengan epsilon R. Seperti itu ya. Ya tinggal masukin aja. Impedansi intrinsik sama dengan 377 dikalikan akar mu R per epsilon R. Sama dengan 377 dikalikan dengan akar 1/4, atau dia adalah sama dengan 377 dikalikan dengan setengah. Jawabannya tentunya 188,5 ohm. Seperti itu ya. Sudah pasti jawabannya yang B karena tidak ada opsi yang lain. Seperti itu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau kalian masih nggak yakin jawabannya benar atau salah, kalian bisa cari juga nilai H adalah sama dengan E dibagi dengan impedansi intrinsik, atau 100 dibagi dengan 377. Nah, ini kira-kira hasilnya 0,53 ampere per... Oh, sorry, bukan 377. Salah. Impedansi intrinsik yang kita gunakan adalah impedansi intrinsik yang
di material tersebut 188,5 atau sama dengan 0,53 ampere per meter. Jawabannya sudah pasti yang D. Seperti itu ya. Oh, mudah, sudah soal nomor 7. Kita lanjut soal nomor 8. Sebuah gelombang datar uniform melambat. Nah, ini jelas, merambat pada sebuah medium lossless. Artinya kita menggunakan dielektrik sempurna. Seperti itu ya. Lossless adalah dielektrik sempurna. Arah rambat propagasi dalam sumbu Z positif dengan karakteristik medium epsilon R sama dengan 8 dan mu R sama dengan 2 jika frekuensi gelombang adalah sama dengan 1 GHz dan amplitudo medan listriknya 100 volt per meter, berapa konstanta propagasinya? Mudah, yang ditanya cuma konstanta propagasi kok. Konstanta propagasi itu nilai adalah sama dengan gamma. Gamma adalah sama dengan alpha plus J beta gitu. Nah, untuk medium lossless nilai alfanya adalah sama dengan 0. Maka otomatis gamma adalah sama dengan 0 plus J beta. Seperti itu kan. Nah, dari sini sendiri kita bisa lihat jawabannya adalah yang B gitu. Karena satu-satunya nih yang nilai real yang 0 itu yang B gitu. Nah, kalau kalian masih nggak yakin dengan jawaban kalian, ya mudah, tinggal masukin saja. Beta adalah sama dengan, untuk material lossless kita tahu nilai betanya adalah omega dikalikan, kita bisa lihat ke sini, omega dibagi dengan C dikalikan dengan akar epsilon R dikalikan dengan mu R. Kita bisa lihat ke sini nih. Karena dia bersifat lossless, kita lihat ke tabel yang di kolom kedua, lossless. Nah, ini dia. Beta adalah sama dengan omega dikalikan akar epsilon R kali mu R, dan kita tahu tadi akar dari epsilon 0 kali mu 0 adalah sama dengan 1 per C kan, gitu kan ya. Ya, seperti itu ya. Maka bisa saya singkat menjadi seperti ini. Omega per C dikalikan akar epsilon R minus dikalikan dengan mu R, seperti itu. Atau dia adalah sama dengan omeganya adalah sama dengan 2 VF dibagi dengan C-nya adalah 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan akar dari epsilon R-nya 8, mu R-nya 2 ya gitu ya. Maka dia menjadi 2V dikalikan 1 GHz 10 pangkat 9 dibagi 3 kali 10 pangkat 8 dikalikan akar 16. Ini kita coret jadi 10. Maka akar 16 adalah 4, maka dia menjadi 80V per 3. Seperti itu, otomatis nilainya adalah sekitar 83,8. Jawabannya adalah yang B ya, seperti itu ya. Tapi kalian nggak hitung beta pun kalian udah tahu kalau konstanta redamannya adalah 0. Nah, jadi perbedaan antara yang memahami konsep dengan yang tidak tahu konsep tapi tahu pakai rumusnya, itu sudah bisa saja sangat jauh gitu. Kalau kalian memahami konsep, sebenarnya sampai sini kalian sudah paham. Oke, alfanya sama dengan 0, maka jawabannya sudah pasti yang B. Tapi kalau misalkan kalian pun tidak memahami konsep gitu loh, tapi kalian tahu tabel mana yang digunakan, kalian bisa dengan menggunakan brute force ya, cari aja sendiri nilai betanya berapa gitu. Yang bahaya itu adalah kalian salah mengidentifikasi materi. Di sini dijelaskan lossless tapi kalian menggunakan ruang hampa udara. Nah, itu sudah pasti jawabannya akan salah. Seperti itu ya. Kalau apalagi kalian di soalnya diminta lossless, kalian malah menggunakan tabel konduktor baik. Nah, itu saran saya mengulang saja semester depan. Seperti itu ya. Nah, ya itu terlalu parah. Ya, jangan. Ya, tapi semoga tidak ada yang seperti itu. Ya. Oke, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kalian pertama harus bisa mengidentifikasi materinya terlebih dahulu. Kita menggunakan material yang mana. Seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 9. Cepat rambat gelombang datar serba sama adalah setengah kali lebih kecil dibandingkan dengan cepat rambat gelombang datar serba sama di ruang hampa. Seperti itu. Jadi
saya memiliki suatu material yang kecepatan rambat gelombangnya setengah dari kecepatan rambat gelombang di ruang hampa. Nah, gelombang tersebut merambat di mana? Dan pertanyaannya gitu ya. Nah, pertanyaannya gitu. Nah, opsinya yang A, free space dengan permitivitas relatif 1. Untuk opsi yang A, di mana dia free space dengan permitivitas relatif 1, ini otomatis kecepatan gelombangnya adalah kecepatan maksimum, yaitu kecepatan cahaya. Sama dengan 3 kali 10 pangkat 8. Seperti itu ya. Maka opsi yang A adalah jawaban yang salah. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan opsi B, C, dan D? Nah, di sini kita bahas mengenai cepat rambat gelombang datar. Ya, cepat rambat gelombang juga sama dengan kita sebut sebagai kecepatan fasa. Kecepatan fasa. Seperti itu ya. Nah, kecepatan fasa kita tinggal lihat ke tabel ini. Kecepatan fasa untuk ruang hampa adalah 3 kali 10 pangkat 8. Kecepatan fasa untuk material dielektrik dan konduktor, dia berada di bawah kecepatan cahaya atau lebih lambat dari kecepatan cahaya. Seperti itu. Nah, di mana nilai kecepatan fasa dari gelombang yang merambat di material, dia tergantung terhadap nilai betanya atau omega per beta. Kayak gitu kan. Nah, kalau kalian perhatikan, pada material konduktor baik, nilai betanya itu sangat kompleks karena dia memiliki kandungan konduktivitas. Seperti itu kan. Nah, sementara di soal ini yang diketahui hanyalah permitivitas relatif kan. Seperti itu kan. Jadi tentu saja jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Nah, kalau kalian bingung, kalau dia menyebut konduktor di sini, artinya di sini juga harus ada nilai konduktivitas berapa. Seperti itu. Kalau konduktivitasnya tidak terdefinisi, artinya kita tidak bisa menghitung kecepatan fasa dari situ. Bagaimana kita memvalidasi jawaban yang C kalau informasi dari pertanyaan tersebut sendiri kurang? Seperti itu ya. Ya, jadi untuk jawaban yang C, kenapa saya nggak pilih konduktor dengan permitivitas relatif? Karena untuk menghitung kecepatan fasa dari material konduktor, saya membutuhkan informasi beta di sini. Di mana beta di sini dipengaruhi oleh sigma di sini, ya. Di mana sigmanya itu sendiri tidak diinformasikan di soal. Artinya, jawaban yang C tidak bisa saya validasi. Seperti itu kan. Bagaimana dengan jawaban yang D? Dielektrik merugi. Sama. Suatu material bersifat merugi hanya terjadi apabila dia memiliki konduktivitas sigma. Jadi kalau kita sebut merugi, klaimnya dia merugi itu apa? Sementara di soal nomor D, konduktivitasnya sendiri tidak disebutkan. Jadi saya tidak bisa memvalidasi apakah C dan D adalah jawaban yang benar. Karena keduanya membahas mengenai konduktor atau dielektrik merugi, sementara itu nilai konduktivitasnya sendiri yang mengakibatkan munculnya rugi-rugi atau loss-nya itu tidak disebutkan. Otomatis jawabannya adalah yang B. Seperti itu. Dan kalau kalian bingung, kalian tinggal validasi aja. Dimana kalian tahu VP adalah sama dengan omega per beta gitu kan. Nih, itu cara nulisnya gini. VP adalah sama dengan omega per beta. Seperti itu. Ya. Dimana nilai beta dari suatu gelombang yang merambat di material, di elektrik, dia adalah sama dengan omega dikalikan akar dari C gitu kan, dikalikan dengan epsilon R dikalikan dengan mu R, kayak gitu kan ya. Ya nggak? Nah, nggak perlu saya tulis detail lagi karena kita tahu epsilon 0 kali mu 0 di akar ini adalah sama dengan 1 per C gitu kan. Ini bisa kita coret, maka dia akan menjadi C dibagi dengan akar epsilon R kali mu R. Maka dia adalah sama dengan permitivitas relatifnya 4, non-magnetik pasti nilainya 1. Maka dia adalah sama dengan 1 per 2 dikalikan C. Sesuai dengan definisi yang ada di soal. Setengah dari kecepatan cahaya. Seperti itu ya.
Oke, nomor 9 mudah. Oke, nomor 10. Nomor 10 juga mudah nih. Permitivitas bahan dieelektrik adalah nah, di sini kita tahu perbandingan apa terhadap apa. Nah, kita tahu nilai rapat flux listrik adalah sama dengan permitivitas dikalikan dengan medan listrik, ya. Maka permitivitas adalah sama dengan rapat flux listrik dibagi dengan medan listrik. Maka jawaban yang benar adalah yang B. Perbandingan antara rapat flux listrik terhadap medan listrik, atau D dibagi dengan E. Seperti itu ya. Benar nggak? Duh, saya haus lagi. Ada minum. Saya minum aja. Oke. Minumnya jauh, ada dalam tas. Nah, oke ya. Jawabannya seperti yang B ya jadinya ya. Perbandingan antara atau rapat flux listrik dibagi dengan medan listrik, sama aja kan definisinya kan. Seperti itu ya. Nah, jawabannya yang B, nomor 11. Jika gelombang elektromagnetik merambat pada sebuah bahan yang merugi-rugi atau bersifat lossy, otomatis jawabannya yang A, konduktivitasnya pasti ada nilainya atau lebih dari 0. Kalau ada konduktivitas pasti dia bersifat lossy atau rugi-rugi, seperti itu. Impedansi hanya bernilai real. Ini statement yang salah. Seperti itu. Kenapa? Kalau kalian perhatikan tabel ini lagi, sekali lagi saya bilang cukup powerful. Kalian perhatikan impedansi intrinsik di sini, maka impedansi intrinsik pada material konduktor itu bersifat kompleks atau ada real dan imajinernya. Karena ada real dan imajinernya, dalam bentuk polar dia ada magnitud dan juga ada fasanya. Ingat ya, kalau saya memiliki persamaan Z sama dengan A plus IB misalkan seperti itu, maka magnitud Z adalah sama dengan akar dari A kuadrat tambah B kuadrat gitu kan. Nah, fasa dari B adalah tan inverse dari B per A, kayak gitu kan ya. Nah, ini sama pada dasarnya. Impedansi intrinsik pada konduktor dia memiliki komponen real dan imajiner karena dia bersifat kompleks. Jadi salah. Sudut impedansinya bernilai 0, ini juga salah. Untuk suatu impedansi yang bersifat kompleks, maka sudutnya dia tidak bernilai 0. Seperti itu. Atau nilai tetanya tidak sama dengan 0. Kalau dia sama dengan 0 artinya dia adalah fungsi cos dong, benar gak? Seperti itu. Bukan fungsi cos, tapi dia adalah fungsi real. Seperti itu. Kan kita tahu suatu persamaan kan dia adalah sama dengan cos theta ditambah j sin theta kan, seperti itu kan. Kalau dia cos 0 maka dia ada hanya nilai realnya saja, sementara nilai imajinernya sama dengan 0 kan. Itu B dan C ini menceritakan hal yang sama, seperti itu. Artinya kalau B salah maka C juga pasti akan salah. Nah, konstanta radaman bernilai 0 ini udah pasti salah. Kembalikan A, seperti itu ya. Kalau A-nya aja udah benar, masa D-nya benar, kayak gitu. Ya. Pertanyaan nomor 12. Berikut ini adalah beberapa karakteristik material yang berpengaruh pada rambatan gelombang elektromagnetik. Kecuali, nah jawabannya sudah pasti elastisitas listrik karena saya mengada-ngada di sini. Ya. Permeabilitas relatif betul epsilon R. Permitivitas relatif betul epsilon R, permeabilitas relatif betul mu R, konduktivitas adalah sigma. Sehingga elastisitas adalah sesuatu yang saya adak-adakan, seperti itu. Sehingga jawabannya yang salah adalah yang D. Seperti itu ya. 13. Pada sebuah bahan yang merupakan konduktor yang baik, maka jawabannya A apa nih? Besar konstanta redaman hampir sama dengan konstanta fasa. Oke, jawabannya betul. Nah, kalau kalian bingung, konstanta redaman adalah sama dengan konstanta fasa. Gini kan, alfa sama dengan beta. Kita lihat ke slide yang powerful tadi. Oh, ini saya bangga bikin slide ini karena biasanya nggak perlu buka textbook lagi, saya tinggal nyontek ke sini gitu. Nah, tadi pertanyaannya saya lupa. Pertanyaannya adalah pada konduktor yang bersifat baik, konstanta redaman sama dengan konstanta fasa. Nah, di sini sudah jelas karena saya ingat saya yang buat ini. Untuk konduktor yang baik, nilai alfa
akan hampir sama mendekati nilai beta, yaitu adalah sama dengan akar mu kali F kali sigma kali mu. Seperti V kali F kali sigma kali mu. Seperti itu ya. Maka sudah pasti statement yang A benar. Kecepatan fasa di atas kecepatan cahaya ini ngaco. Nggak ada kecepatan yang di atas kecepatan cahaya. Kecepatan cahaya itu udah yang paling tinggi. Suatu gelombang yang merambat di material, maka kecepatannya malah akan berkurang, bukan naik. Konstanta redaman sama dengan 0. Alfa sama dengan 0. Jawabannya ini salah. Untuk suatu konduktor yang memiliki konduktivitas, alfanya ada nilainya, tidak sama dengan 0. Sudut impedansi bernilai 0. Ini juga salah otomatis, karena untuk konduktor dia memiliki nilai impedansi kompleks ya, ada imajiner dan ada realnya, seperti itu. Nah, pertanyaan nomor 14. Jumlah elektron bebas dalam suatu material akan menentukan nilai. Sudah pasti jawabannya adalah yang D kan. Sudah pernah kita bahas ya. Elektron bebas menentukan konduktivitasnya. Elektron terikat dia menentukan permitivitasnya atau susceptibilitasnya. Itu ya. Jadi kenapa bisa ada konduktivitas? Karena banyak elektron bebas yang nanti begitu dia terpapar medan listrik, dia menjadi arus konduktor. Seperti itu kan. Nah, udah ya. Udah 5 soal lagi. Pertanyaan nomor 15. Apabila suatu bahan memiliki nilai konduktivitas sama dengan 1, nah, kalau dia ada nilai konduktivitasnya, kalian bisa simpulkan otomatis dia adalah material yang bersifat lossy. Seperti itu ya. Kalau ada konduktivitas, maka dia adalah lossy. Dia akan teredam. Seperti itu. Dan epsilon R sama dengan 36. Saya lupa lagi yang ini. Frekuensi 100 Hz. Maka dapat dipastikan material tersebut bersifat ini PR sama seperti PR minggu lalu ya. Kita mencari loss tangannya seperti itu. Loss tangan itu saya nggak pernah ingat ya. Loss tangan adalah sama dengan ntar ya, saya nyentek dulu aja ya. Udah malam soalnya nggak butak gitu. Loss tangan adalah sama dengan konduktivitas dibagi dengan omega dikalikan epsilon 0 kali epsilon R. Ya maklum lah kalau saya lupa. Sekarang sudah pukul 11.47 WIB, berarti sudah jam 12, hampir jam 1 di sini. Nah, loss tangan adalah sama dengan sigma dibagi omega kali epsilon 0 kali epsilon R. Sama seperti PR kalian minggu lalu, seperti itu. Konduktivitas adalah 1, omega adalah sama dengan 2V dikalikan F dikalikan epsilon 0-nya lalu dikalikan epsilon R. Itu ya. Atau dia adalah sama dengan 1 dibagi 2V kali 100 dikali 1/36V kali 10 pangkat min 9 dikalikan dengan ini 10 pangkat min 9 nya di atas ya, di sini bukan di bawah ya. Dikalikan dengan 36. Nah, ini otomatis nilainya akan sangat besar nih. Karena nilainya sama dengan sangat-sangat besar sekali, maka dia bersifat konduktif. Ya, kira-kira sekitar jutaan lah mungkin. 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 7. Ya, ini bisa kita coret ya, 10 pangkat min 7 atau dalam bentuk puluhan juta, seperti itu. Nilai loss tangannya. Otomatis dia bersifat konduktif. Ya. Nomor 16. Suatu gelombang elektromagnetik memiliki frekuensi sudut 6,28 merambat pada ruang hampa. Berapa nilai panjang gelombangnya? Oke, mudah sekali. Omega adalah sama dengan 2VF, maka F adalah sama dengan omega bagi 2V, atau sama dengan 6,28 kali 10 pangkat 9 dibagi dengan 2V. Nah, 2V sendiri adalah 6,28 juga bagi 6,28 juga, maka F adalah sama dengan 1 GHz. Seperti itu ya. Nah, kalau F-nya 1 GHz, maka kita bisa mencari panjang gelombangnya, lambda adalah sama dengan C per F. 3 kali 10 pangkat 8 dibagi 10 pangkat 9. Maka dia adalah 0,3 meter atau sama dengan 30 cm. Seperti itu ya. 16 jawabannya adalah yang A. Seperti itu.
Oke, lanjut. Mudah. Tanya nomor 17. Nah, ini tinggal 3 soal lagi karena soal nomor 20 adalah syarat batas yang mungkin percuma saya jelaskan sekarang. Nanti kan kita bahas minggu depan. Nah, nomor 17. Gelombang elektromagnetik dalam bentuk fungsi seperti ini, 10E pangkat 0,1 X cos 12,56 10 pangkat 9 T plus 62,8 X AY milivolt per meter. Pernyataan yang salah adalah yang pertama A, arah rambat menuju X negatif. Ini salah karena di sini simbolnya positif. Ya maksud saya bukan ini salah, tapi ini benar gitu. Maksud saya ini pernyataan yang benar. Sedangkan yang dicari adalah pernyataan yang salah seperti itu. Untuk yang arahnya dia positif di sini, maka dia pasti ke arah sumbu X negatif. Kalau kebalikan, kan selalu kebalikannya. Kalau dia positif maka arahnya sumbu negatif. Kalau dia di situ dia adalah minus 62,8 maka dia ke arah sumbu X positif seperti itu. Nah, yang B, medium perambatan memiliki konduktivitas tak nol. Sudah pasti betul. Kenapa? Karena di sini ada konstanta redaman. Ya. Ada konstanta redaman E pangkat plus 0,1 X. Maka alfanya adalah 0,1. Seperti itu. Ada konstanta redaman. Karena ada konstanta redaman, maka konduktivitasnya pasti tak nol. Intensitas medan listrik sefasa dengan intensitas medan magnet. Jawabannya salah. Seperti itu ya. Nah, kenapa jawabannya salah? Karena kita kembali lagi ke rumus saya yang powerful ini. Kita bisa lihat di sini untuk material yang bersifat lossy, dia impedansinya kan ada fasa, ada magnitude ya, seperti itu ya. Nah, kalau kalian perhatikan pada medan listrik dan medan magnet ini, ada sedikit perbedaan fasa sebesar minus theta n, seperti itu. Perbedaan fasa tersebut diakibatkan oleh impedansi intrinsik yang kompleks, sehingga mengakibatkan impedansi intrinsiknya sendiri juga memiliki fasa. Dan fasa pada impedansi intrinsik itu mempengaruhi fasa pada medan magnetnya. Seperti itu. Maka karena dia fasanya berbeda, otomatis jawaban yang C di sini dia salah. Ada fasa yang berbeda sebesar theta impedansi intrinsik. Perbedaan fasa antara medan listrik dan medan magnet. Seperti itu ya. Frekuensi operasi 2 GHz. Ya mungkin kalau kalian kurang paham yang C itu maksudnya apa, ya kalian brute force aja apakah yang D benar atau salah. Frekuensi 2 GHz gitu kan. Kita tahu frekuensi dapat kita peroleh dalam omega sama dengan 2 VF. Omega adalah yang menempel ke T karena persamaannya adalah cos omega T minus beta Z kan. Berarti saya cari omeganya, dia yang menempel ke T, atau dia adalah sama dengan 12,56 kali 10 pangkat 9 gitu kan. Atau F adalah sama dengan 12,56 kali 10 pangkat 9 dibagi 2 kali 3,14. Nah ini sudah pasti 12,56 dibagi 6,28 kali 10 pangkat 9, maka dia adalah sama dengan 2 kali 10 pangkat 9 Hz, atau dia adalah 2 GHz. Seperti itu kan ya. Mudah ya? Dah, kita lanjut nomor 18. Berikut ini adalah persamaan gelombang yang merambat pada medium dielektrik sempurna. Berikut ini adalah persamaan gelombang yang merambat pada medium dielektrik sempurna. Kuncinya ini. Medium dielektrik sempurna. Seperti itu. Medium dielektrik sempurna. Medium dielektrik sempurna artinya apa? Dia adalah gelombang yang bersifat lossless. Seperti itu. Dengan kata lain, yang A sudah pasti salah karena ada konstanta propagasi di sini. E pangkat minus 0,5 Z. Apakah yang B benar? Nah, selama ini yang kalian kenal fungsinya selalu dalam cos. Seperti itu kan ya. Apakah fungsi dalam sin juga dibenarkan? Jawabannya benar gitu. Kenapa? Karena kita tahu sin dan cos itu memiliki perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Seperti itu. Dengan kata lain, saya bisa menuliskan seperti ini.
sin X adalah sama dengan cosinus X. Oke, sebentar. Fungsinya seperti ini. Berarti dia adalah sin X adalah cosinus X. Sorry ya kalau saya salah. Plus 90 derajat. Seperti itu. Kalau dia ke kiri berarti dia positif 90 derajat. Ya, benar. Sin X adalah cosinus X plus 90 derajat. Artinya ada fasa sebesar 90 derajat pada fungsi cosnya. Sehingga tidak salah juga kalau saya menuliskan fungsi gelombang listrik dalam bentuk sin atau dalam bentuk cos, asal tidak dalam bentuk tan, seperti itu. Bisa dalam sin, bisa dalam cos, karena perbedaan antara sin dan cos itu hanya perbedaan fasa sebesar 90 derajat. Ya, jadi jawaban yang benar adalah yang B ya, seperti itu ya. Nah, pertanyaan nomor 19. Suatu bahan dikategorikan sebagai konduktor. Ini definisi sudah jelas, jawabannya adalah yang A ya. Los tangen dipengaruhi oleh perbandingan arus konduksi dibandingkan terhadap arus pergeseran. Atau tan theta adalah sama dengan JC dibagi dengan JD. Ya, seperti itu ya. Mudah ya. Ini di materi minggu lalu. Kalau kalian bingung bisa lihat slide minggu lalu. Nah, pertanyaan nomor 20. Daerah 1. Oke, ini kita anulir karena belum kita bahas perkuliahannya. Seperti itu ya. Oh, syarat batas cuma keluar satu soal doang di sini. Mudah kan? Yang belum saya ajarin malah cuma satu soal doang yang nggak keluar. Sisanya udah saya ajarin semua. Ya mungkin vector pointing tadi. Mana vector pointing nomor 3 sama nomor 6 kalau nggak salah. Ya, nomor 3 sama nomor 6. Artinya apa? Intinya kalian itu udah mungkin 80% lebih gitu pencapaian kalau kalian bisa menyelesaikan sampai dengan materi gelombang yang merambat di material. Pada dasarnya kalian sudah paham elektromagnetika itu sebesar mungkin 75%. Ya, 3 soal dari 20 soal atau 17 soal dari 20 soal itu udah saya ajarkan, termasuk dalam video minggu lalu. Seperti itu. Tinggal 3 soalnya lagi membahas vektor pointing dan juga syarat batas. Syarat batas juga cuma bahas satu soal di sini, seperti itu. Ya tapi nggak tahu nanti apakah tetap satu soal atau menjadi 5 soal, saya nggak tahu. Nanti akan dibahas pada rapat koordinasi dengan dosen pengajar yang lain. Seperti itu ya. Nah, saya koordinatornya sih, cuman saya belum. Ya nanti kita berdasarkan musyawarah. Kira-kira. Ya artinya sebenarnya kalian sudah setengah jalan lebih kalau sudah menyelesaikan sampai gelombang yang merambat pada material seperti itu. Ya, oke, mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi mohon maaf, minggu depan kita ketemu lagi di ruang kelas untuk kelas TT08 di hari Kamis dan TT07 di hari Jumat, seperti itu. Dan juga kelas internasional. Kita bertemu online seperti itu ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Oh ya, tidak ada tugas minggu ini karena kita hanya membahas kisi-kisi UTS ya, seperti itu ya. Nah nanti nggak adil kalau saya nggak ngasih materi tapi saya ngasih tugas mulu gitu. Nggak adil juga kalau saya kerjanya bikin video tapi tiba-tiba jadi kuis, kan nggak adil. Jadi ya udah biarin kita bahas kisi-kisi UTS, kisi-kisi UAS saja yang tahun lalu, kayak gitu ya. Mungkin cukup sekian untuk pertemuan kita hari ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan.